Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Herawati, NPM 223082690001. Ingin menyampaikan hasil dari esai saya dengan judul Pemanfaatan Multimedia dalam Teori Pemrosesan Informasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Desain dan Teknologi Instruksional Matematika dengan dosen pengampu Ibu Endah Retnowati SPD, MED, PhD. Pertama, di sini saya menyampaikan tentang definisi dari multimedia. Di sini saya mengambil menurut Meyer pada tahun 2009, di mana mengungkapkan bahwa multimedia sebagai presentasi materi dengan menggunakan kata-kata sekaligus gambar-gambar. Yang dimaksud dengan kata di sini adalah materinya disajikan dalam bentuk verbal atau disebut dengan verbal form. Misalnya menggunakan teks kata yang tercetak atau terucapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan gambar adalah materi yang disajikan dalam bentuk gambar atau pictorial form. Dalam pembuatan multimedia di sini, ya, kita bisa mengacu pada diagram yang menurut Edgar Dale, di mana diagram di sini dinamakan Edgar Dale's Cone of Experience, di mana di sini menunjukkan jenjang pengalaman belajar dalam pembuatan multimedia yang disusun secara berurutan menurut tingkat kekonkretan dan keabstrakannya. Pada diagram di sini menunjukkan bahwa pengalaman yang paling konkret itu diletakkan pada dasar kerucut dan semakin puncak pengalaman yang diperoleh itu akan semakin abstrak. Nah, ketika pembuatan multimedia pembelajaran juga di sini ada yang menurut teori Alan Paivio atau disebut dengan teorinya adalah dual coding theory. Di mana dual coding theory di sini merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang bagaimana informasi diproses dan disimpan dalam bentuk representasi verbal dan representasi nonverbal. Representasi nonverbal di sini berupa gambar, visual, audio. Nah, teori pada Alan Paivio di sini di dalamnya menggunakan teori pemrosesan informasi, di mana dalam penyimpanan informasi di sini dalam teori pemrosesan informasi itu ada tiga. Yang pertama adalah sensory memory, yang kedua adalah short term memory atau disebut dengan working memory, yang ketiga adalah long term memory. Nah, pada Alan Paivio dual coding theory di sini ada tiga pemrosesan informasi ketika multimedia digunakan. Yang pertama adalah representasi verbal. Representasi verbal di sini pengolahan informasi yang berhubungan dengan berbasis kata-kata, termasuk teks tertulis ataupun ucapan lisan. Representasi verbal juga di sini merupakan sebuah informasi melalui simbol-simbol linguistik dan diolah secara linear. Yang kedua adalah representasi nonverbal. Representasi nonverbal di sini pengolahan informasi yang berhubungan dengan gambar, grafik, diagram, visual, dan suara. Dan informasi yang diungkapkannya di sini dalam bentuk visual dan spasial, tapi tidak terbatas pada aturan linear. Nah, yang ketiga di sini adalah bentuk representasi gabungan dari keduanya, yaitu verbal dan nonverbal. Nah, penggabungan dari dua representasi di sini pengolahan informasinya bisa lebih kaya dibandingkan yang lain dan mendalam menggunakan kedua sistem pemrosesan yang berada dalam working memory, di mana dalam working memory di sana nanti mengaitkan kata-kata dengan gambar atau visual yang relevan. Nah, nanti dalam pengolahan informasi di sini mampu meningkatkan pemahaman dan ingatan informasi. Dalam penggunaan representasi verbal maupun nonverbal di sini, itu juga dapat membantu siswa dalam memfasilitasi pemrosesan informasi yang lebih kuat dan kaya, yang dimana di sini nanti akhirnya akan disimpan di long term memory. Nah, dari beberapa teori tadi dalam penggunaan multimedia dan pembuatan multimedia diharapkan dapat digunakan ketika membuat multimedia sehingga di siswanya dapat lebih meningkatkan dalam pemahaman dan ingatan informasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.